Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Sari dengan NIM 19030459. Di sini saya akan memenuhi salah satu UTS saya pada materi manajemen pemasaran dan wirausaha 2. Tentu saja saya akan menjelaskan pada materi yang pertama, yaitu dasar pemasaran dan wirausaha dan etika pemasaran. Tentunya pemasaran atau marketing adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan mencari sebuah keuntungan. Nah, dengan pemasaran tadi bisa dimanfaatkan untuk penjualan yang bisa menghasilkan keuntungan. Apa saja yang akan dipasarkan? Tentunya adalah produk, jasa, acara, pengalaman, serta organisasi dan lain-lainnya. Nah, untuk etika pemasaran ini merupakan standar moral yang digunakan memandu keputusan dan tindakan dalam pelaksanaan pemasaran. Untuk selanjutnya, prinsip etika dalam bauran pemasaran. Prinsip etika ini ada terbagi 4. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks tempat distribusi. Nah, untuk distribusi ini tentunya barang itu dijamin keamanannya dan konsumen mendapat pelayanan lebih tepat. Dengan distribusi tadi akan disalurkan di berbagai daerah yang dibutuhkan. Nah, untuk etika pemasaran dalam konteks harga ini, harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, perusahaan mencari margin laba yang layak, dan harga dibebani konsumen produksi yang layak. Selanjutnya, etika pemasaran dalam konteks produk. Nah, tentunya produk yang akan dipasarkan ini akan dibuat berguna dan dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Produk ini juga berpotensi untuk mendapatkan benefit ya. Dan yang ketiganya, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi serta produk itu tersebut dapat memuaskan banyak masyarakat. Nah, untuk konteks promosi ini sebagai sarana untuk penyampaian informasi dengan produk yang akan kita jual itu dengan benar dan objektif, dan juga membangun image positif yang akan diterima oleh masyarakat. Tidak ada unsur memanipulasi dan memperdayakan konsumen, selalu berpedoman pada prinsip kejujuran dan tentunya tidak mengecewakan konsumen. Nah, ini ada cara-cara melakukan promosi dengan etika bisnis. Tentunya pengendalian diri dari kita. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Keenam, menghindari sifat imaka, kata balance, kon kali kon, koneksi, kolusi, dan komisi. Dan ketujuh, mampu menyatakan yang benar. Kedelapan, membutuhkan sikap saling percaya antar golongan. 9, konsekuensi dan konsisten dengan aturan main bersama. Cara melakukan promosi pada umumnya, kita tentunya mengenali dulu produk serta bertanggung jawab atas apa produk yang kita launchingkan ke hadapan masyarakat. Dengan juga kita menerapkan untuk membangun agar usaha bisnis tersebut berjalan dengan lancar dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam memasarkan promosi bisnis tersebut. Selanjutnya, etika periklanan di Indonesia. Etika periklanan ini terbagi dua, pertama dengan tata krama. Tata krama ini untuk penyebarluasan pesan periklanan kepada masyarakat. Ini ada terbagi ketentuannya dengan tata krama isi iklan, tata krama raga iklan, dan tata krama pemeran iklan. Yang kedua, tata cara. Nah, tata cara ini ada 3 asas yang dijadikan dasarnya, yaitu jujur, benar, bertanggung jawab, bersaing dengan sehat,
Dan ketiga, melindungi dan menghargai dan tidak merendahkan agama, budaya, atau negara. Dengan etika tadi itu sebagai salah satu penyebarluasan dengan periklanan yang akan kita pasarkan kepada masyarakat. Dan selanjutnya untuk bab kedua dengan judul menghadapi pesaing. Tentunya kita harus mengenali dulu pesaing ini seperti apa. Pesaing ini adalah dari perusahaan yang tersebut menghasilkan atau menjual barang atau memproduksi barang dan jasa yang sama dan hampir mirip dengan produk yang ditawarkan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari pesaing. Yang pertama adalah kelengkapan mutu, desain dan bentuk produk. Yang kedua, harga yang ditawarkan. Yang ketiga, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Keempat, selama promosi itu dijalankan. Kelima, rencana kegiatan pesaing ke depannya. Nah, tujuan menemukan sasaran pesaing ini adalah untuk menentukan arah gerak perusahaan dalam menghambat laju selama bersaing tersebut. Dan ini ada beberapa strategi yang dijalankan pesaing, yaitu strategi menyerang pesaing yang lemah lebih dahulu. Artinya menyerang perusahaan yang dianggap lemah, baik dalam teknologi jaringan ataupun dengan modalnya. Kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat. Artinya penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan lawan tersebut. Ketiga, strategi gerilya. Artinya strategi ini yang dilakukan pesaing dengan menembak dari belakang dan lari. Semacam biasanya dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lengah atau tidak terlalu sibuk. Nah, keempat, strategi bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan oleh lawan, seperti menunggu lawan menyerang lebih dulu, namun bagi perusahaan yang lemah. Ada 5 kekuatan bersaing, yaitu ancaman pendatang baru yang dapat ditentukan dengan hambatan masuk ke dalam industri, seperti hambatan harga, respon incumbent, biaya yang tinggi, pengalaman dalam industri, keunggulan biaya, serta diferensiasi produk. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lainnya tingkat konsentrasi pasar, dispesifikasi, switching cost, organisasi pemasok, dan pemerintah. Ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tentunya konsentrasi, kepentingan pembeli, tingkat pendapatan, serta pilihan kualitas produk. Keempat, ancaman produk substitusi yang ditentukan oleh harga produk, substitusi, switching cost, dan kualitas pada produk tersebut. 5. Pesaing di dalam industri dapat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu pertumbuhan pasar, struktur biaya, hambatan keluar industri, dan pengalaman dalam industri tersebut. Bentuk persaingan terbagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, persaingan dalam merek. Tentunya produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama, seperti produk di Indonesia, teh botol sosro dan fruity itu sama-sama teh, namun ada dari fruity-nya ini ada berbagai rasa. Yang kedua, persaingan industri. Persaingan industri ini persaingan dalam satu industri, tidak hanya satu produk. Nah, itu seperti teh botol sosro, industrinya tidak hanya industri teh dalam botol, tetapi juga ada minuman yang sama industrinya, yaitu Coca-Cola, Aqua, dan lain-lainnya. Itu sejenis minuman. Yang ketiga, persaingan bentuk. Persaingan bentuk ini tentunya bentuknya sama,
misalkan antara teh botol sosro dan dan juga susu ultra serta yogurt. Keempat, persaingan genetik. Persaingan ini pada umumnya ada pada semua industri, misalkan teh botol sosro dengan sari roti. Selanjutnya ada 5 strategi penyerangan yang dilakukan, yaitu serangan frontal. Serangan frontal ini apabila ia mengarahkan massa dan kekuatannya tepat berhadapan dengan lawan. Ia lebih menyerang kekuatan lawannya daripada titik kelemahan dari lawan tersebut. Yang kedua, serangan melambung. Daerah yang diperkirakan akan diserang perusahaan itu selalu memiliki pasukan yang terkuat. Sebab daerah sayap dan belakang sering lemah sehingga daerah sasaran musuh. Prinsip pokok dari serangan yang modern ini adalah konsentrasi kekuatan untuk menyerang dari kelemahan perusahaan lawan. Yang ketiga, serangan mengepung. Ini kebalikan dari serangan sisi, maka serangan ini mengepung merupakan usaha menembus daerah pemasaran lawan tersebut. Keempat, keempat, serangan lintas. Serangan ini adalah merupakan strategi menyerang yang paling tidak langsung serta menjauhkan diri dari setiap gerakan yang mengarah ke daerah pesaing, di daerah pemasaran pesaing. Kelima, serangan gerilya, khususnya bagi perusahaan-perusahaan kecil, terutama yang kekurangan modal yang ingin menyerang pasar. Ada pilihan yang tersedia, yaitu perang gerilya dilancarkan dengan serangan kecil dan terputus-putus pada berbagai wilayah lawan. Nah, kesimpulannya yang dapat saya ambil ini, untuk mempersiapkan strategi bersaing yang efektif, perusahaan harus mempelajari pesaing serta pelanggan aktual dan potensial. Perusahaan perlu mengidentifikasi serangan pada strateginya, tujuan, kekuatan, dan kelemahan si pesaing. Pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhannya sama, serta mengajukan tawaran yang sama. Untuk menghadapi pesaing-pesaing, perusahaan perlu menentukan strategi yang lebih baik agar dapat bertahan di dunia industri. Nah, selanjutnya untuk bab 3, judulnya membangun merek yang kuat dan mengelola komunikasi pribadi. Yang pertama, membangun merek yang kuat. Kita harus tahu dulu merek ini sebagai apa dan apa sih dengan merek tersebut. Nah, merek tersebut adalah istilah atau tanda lambang dari produk yang dihasilkan. Bisa jadi lambang atau desain atau kombinasi yang dapat dijadikan sebagai istilah nama merek dalam produk tersebut. Nah, peran merek ini bagi konsumen sebagai pengenalan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja, serta menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Tentunya dengan merek tadi, si konsumen sudah mengenali apa keputusan yang diambil dari produknya, apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Nah, bagi perusahaan, yang pertama menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Yang kedua, mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unit produk, serta mengamankan keunggulan kompetitif. Bagi perusahaan itu, merek tadi adalah nilai yang dapat sebagai peran untuk berjalannya usaha atau bisnis yang dilakukan. Mungkin dengan merek tadi didesain dengan lebih baik sehingga ada ketertarikan oleh si konsumen untuk membelinya. Nah, untuk ruang lingkup penerapan merek ini ada 3. Penerapan merek ini menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen.
menetapkan merek memberikan nilai pada perusahaan, dan menetapkan merek hampir selalu dapat ditetapkan di mana konsumen itu mempunyai pilihan. Pilihan elemen merek ini dapat diingat, berarti dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan oleh peminat. Yang kedua, mengelola komunikasi pribadi. Dengan pemasaran langsung ini, cara di mana perusahaan ingin menjalani komunikasi secara langsung dengan konsumen. Saluran ini yang dapat digunakan adalah surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaction, situs web, dan peralatan bergerak seperti aplikasi mobile. Manfaat pemasaran langsung ini untuk mendapatkan jangkauan calon pelanggan yang pada saat itu dibaca oleh si calon pelanggan ya, yang memiliki prospek. Yang kedua, memungkinkan pemasar menguji media dan pesan alternatif untuk menentukan pendekatan yang paling efektif dari segi biaya terhadap pelanggan langsung. Ketiga, membuat penawaran dan strategi pemasaran kurang dapat dilihat pesaing. Keempat, dapat mengukur respon terhadap kampanye. Tentunya pemasaran langsung ini lebih mudah serta si calon pembeli dapat menerima informasi seperti apa produknya, harganya, serta deskripsi dari produk tersebut. Pemasaran yang interaktif ini yaitu saluran elektronik seperti internet. Sekarang ini sudah era globalisasi. Untuk penjualan saja si penjual menggunakan sosial media. Ini sebagai peluang besar kepada pemasar dan konsumen untuk interaksi yang jauh lebih besar. Selanjutnya, menempatkan iklan dan promosi online. Ini ada cara untuk periklanan produk itu, ada yang berbayar dan ada yang per klik, dimana pengiklan hanya membayar jika ada yang mengklik link tersebut. Itu juga mempermudahkan si pembeli. Dengan adanya internet tersebut dapat memudahkan si pembeli bisa melakukan pembelian dari sosmed yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, berita dari mulut ke mulut. Nah, ini adalah merupakan komunikasi antar berbagai pihak. Mungkin ini sudah diinformasikan dari yang sudah membeli. Nah, sudah yang membeli ini mungkin mempromosikan lagi pada kerabatnya atau pada keluarganya, dan bisa merasakan apa yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut, bahwasanya produk ini bagus, dan si pembeli ini juga mendeskripsikan barang tersebut bahwasanya layak untuk dibeli, serta menyesuaikan kebutuhan oleh si calon pembeli. Next, lanjut pada bab keempat, mengelola perdagangan enceran, grosir, dan logistik. Perdagangan enceran ini seperti retail, termasuk kegiatan aktivitas dalam menjual barang atau jasa secara langsung ke konsumen untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis, tentunya kebutuhan oleh sehari-hari. Nah, kalau untuk perdagangan grosir, itu mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang dan jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Tentunya ada perbedaan. Nah, perbedaan dengan perdagangan grosir dan pengencer ini, pertama, pedagangan grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi,
Kedua, transaksi grosir lebih besar dari enceran. Nah, yang ketiga, pemerintah menangani pedagang grosir enceran dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Nah, tentunya beda untuk si pengencer ini. Pasti si pengencer ini akan melakukan pembelian dulu ke si grosir. Nah, sedangkan si grosir ini akan menyediakan untuk si pengencer. Nah, si pengencer ini dapat membeli barang atau produk atau jasanya yang akan digunakan atau akan dipasarkannya lagi atau dijualkannya kembali. Nah, itu dibelikan dulu pada di grosir. Nah, kalau grosir ini tentunya akan dipenuhi oleh dari agen, dari PT-PT yang akan mengisi barang untuk si pedagang grosir tersebut, memenuhi kebutuhan penjualan si grosir. Nah, jenis pedagang grosir utama yaitu pedagang grosir layanan penuh, layanan terbatas, agen dan cabang atau kantor produsen serta pengencer. Pedagang grosir ini efisien dalam melaksanakan fungsi. Yang pertama, penjualan dan promosi. Kedua, pembelian dan pembentukan pilihan barang, pemecahan jumlah besar, pergudangan, transportasi, pembiayaan, penanggungan risiko, dan informasi pasar. 4 cara untuk memperkuat hubungan pedagang grosir dengan produsen, yaitu yang pertama, mengusahakan kesepakatan yang jelas dengan produsen tentang fungsi yang diharapkan disalurkan pemasaran. Yang kedua, mendapatkan gambaran kebutuhan dari si produsen dengan mengunjungi pabrik. Ketiga, memenuhi komitmen ke produsen dengan memenuhi sasaran volume, membayar tagihan dengan tepat waktu. Dan keempat, mengidentifikasi dan menawarkan layanan bernilai tambah untuk membantu pemasok. Nah, untuk tingkatan layanan pada pengencer ini memposisikan dirinya menawarkan 1 dari 4 tingkat layanan. Pertama, swalayan, memilih sendiri, layanan terbatas, atau layanan penuh yang tadi. Nah, kategori usaha enceran non-toko. Yang pertama, penjualan langsung. Ini perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah si konsumen. Contohnya MY yang memberi kompensasi persentase penjualan. Yang kedua, pemasaran langsung, yakni pemasaran surat langsung. Pemasarannya dengan jarak jauh atau telemarketing atau pemasaran televisi respon langsung dan belanja elektronik. Contohnya Amazon.com sebagai situs penjualan online yang sukses. Nah, untuk perkembangan lingkungan enceran ini, pertama, bentuk dan kombinasi enceran tersebut. Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis. Ketiga, persaingan antar pengencer berbasis toko dan non-toko. Keempat, pertumbuhan pengencer raksasa. Kelima, penurunan pengencer pasar menengah. Dan keenam, profil global pengencer utama. Keputusan pemasaran ini yang pertama, pasar sasaran. Sebelum pengencer ini menentukan profil pasar sasarannya, pengencer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, dan pesan serta media iklan. Pilihan produk sebelumnya, si pengencer dapat menentukan profil pasar sasarannya, pengencer tidak dapat membuat keputusannya tentang pilihan produk, dekorasi, dan media iklan. Nah, next untuk berikutnya, logistik pasar atau market logistik. Ini merupakan perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikannya dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba atau keuntungan. Tahap perencanaan logistik ini yang pertama, memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan, penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik.
Nah, untuk tujuan logistik pasar ini yaitu menempatkan barang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat dengan biaya yang rendah. Ada pula keputusan logistik pasar: pertama, proses pemesanannya; kedua, pergudangan; ketiga, persediaan; keempat, transportasi; dan kelima, pelajaran organisasi. Next, berikutnya merancang dan mengelola jasa. Harus kita ketahui dulu, jasa itu adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Nah, kategori bauran jasa ini dapat dibedakan. Yang pertama, barang berwujud murni, barang berwujud yang disertai layanan, campuran, jasa utama yang disertai barang dan jasa, dan jasa murni. Kategori bauran jasa ini ada generalisasi jasa, dapat dibedakan berdasarkan berbasis peralatan atau orang. Pertama, mengharuskan kehadiran klien atau tidak, CO. Kedua, kebutuhan perorangan atau kebutuhan bisnis. Dan ketiga, tujuannya laba atau nirlaba. Karakteristik jasa dan implikasi pemasarannya yang ada dua kategori: tidak berwujud. Yang pertama itu tempat, karyawan, peralatan, materi, komunikasi, simbol, dan harga. Nah, untuk yang keduanya tidak terpisahkan, itu bekerja dengan kelompok besar, bekerja lebih cepat, dan melatih lebih banyak penyedia jasa. Karakteristik jasa dan implikasi pemasarannya ada dua, bervariasi. Yang pertama, bervariasi, yaitu menciptakan prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik. Kedua, standarisasi proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi. Ketiga, memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran, keluhan, survei pelanggan, dan belanja perbandingan. Yang kedua, mudah lenyap. Ini yang pertama itu penetapan harga diferensial. Yang kedua, mengusahakan permintaan untuk periode yang tidak sibuk. Yang ketiga, jasa lengkap. 4, sistem pemesanan. 5, karyawan paruh waktu. 6, rutinitas efisiensi pada jam sibuk, serta meningkatkan partisipasi konsumen dalam tugas. Ada 3 jenis pemasaran dalam industri jasa. Tentunya pada tahap perusahaan akan disalurkan pemasaran internal dan ada yang eksternal. Nah, untuk internal itu pada pegawainya. Nah, untuk eksternal itu pada si pelanggan. Kita ada pelanggan dengan si pembeli, penjual dengan si pembeli. Ini ada pemasaran interaktif, ada interaksinya dalam melakukan penjualan. Yang nextnya, mengelola diferensiasi. Pertama itu ada tawaran, yaitu paket jasa primer atau paket jasa sekunder. Yang kedua ada penyerahan, itu ada melatih dan mempekerjakan orang untuk menyerahkan jasa, serta mengembangkan lingkungan fisik yang lebih menarik, dan juga merancang proses penyerahan jasa yang lebih unggul. Yang ketiga itu citra, itu ada dalam bentuk simbol atau merek. Mengelola mutu jasa ini ada terbagi 3: komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan seseorang, serta pengalaman masa lalu. Untuk kebutuhan seseorang ini ada terbagi lagi jasa yang diharapkannya, persepsi mengenai jasa, dan pengubahan persepsi ke spesifikasi dengan harapan si konsumen, pengelolaan persepsi yang berkaitan dengan harapan konsumen. Ada 5 kesenjangannya yang mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi dari mutu jasa tersebut. Ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. Keempat, kesenjangan penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Kelima, kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Nah, untuk strategi jasa penjual itu ada dalam bentuk
garansi produk, audit mutu, jaminan tanggal kedatangan barang, dan kelonggaran tukar tambah. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.